Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan di video kali ini gua akan ngebahas sebuah film tentang musnahnya listrik dan internet karena serangan para hacker hingga membuat dunia kacau balau. Nah, film ini berjudul Leave the World Behind. Dan tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke filmnya guys. Pada suatu hari di saat liburan yang panjang, pasangan suami istri bernama Amanda dan Clay bersama dua anak mereka yaitu cowok Archie dan adiknya yang perempuan bernama Rose berniat melakukan sebuah liburan di suatu tempat. Mereka menyewa sebuah villa mewah di tengah hutan yang jauh dari kota New York. Amanda yang pekerjaannya ketergantungan terhadap teknologi dan sosial media berpikir ini waktu yang sempurna untuk beristirahat. Oleh karena itu, mereka berencana akan melakukan sebuah liburan kurang lebih 1 minggu guys. Dan sesampainya di villa tersebut, Amanda menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di villa itu. Saat itu, Amanda sangat senang sekali ya melihat kedua anaknya yang menikmati liburan keluarga. Villa yang mereka tinggali pun sangatlah nyaman, bahkan terlihat sangat mewah. Namun dikarenakan saat itu mereka tidak memiliki stok makanan sama sekali, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Saat Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di area parkiran dia melihat seseorang pria yang membeli berbagai makanan dengan stok yang sangat banyak. Amanda pun terheran-heran, mengapa si pria itu membeli makanan dengan jumlah yang sangat banyak? Atau mungkin dibuat hajatan kali ya? Hahaha. Sesampainya di villa, Clay mengajak Amanda dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tidak jauh dari tempat mereka. Clay mengatakan kalau pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangatlah luar biasa dan sangat bagus. Dan tanpa berlama-lama, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke pantai yang mereka maksud. Sunblock. Setibanya di sana, mereka pun berjemur di bawah sinar matahari. Rose, anaknya yang perempuan yang tengah memandangi pantai, mengatakan kepada kedua orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Si bapak yang santai berpikir jika kapal itu mengangkut beberapa barang atau mengangkut sebuah minyak, dan mungkin di sekitar sini ada sebuah pelabuhan. Namun beberapa saat kemudian, kapal itu semakin mendekat dan menjadi lebih dekat ke arah mereka guys. Dengan keanehan tersebut, Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali pulang ke villa tempat mereka tinggal. Di tengah perjalanan, mereka pun membahas mengenai kapal sebelumnya yang sangatlah aneh. Namun Clay mencoba berpikir positif jika kejadian sebelumnya mungkin adalah sebuah kesalahan masinis kapal. Dan di sela-sela perbincangan itu, Clay dan Amanda dibuat terkejut saat melihat rusa yang mendatangi kediaman mereka. Saat malam harinya, Clay bersama istrinya menghabiskan waktu berdua ketika anak-anaknya sedang tidur. Dan secara tiba-tiba malam itu sinyal mulai menghilang. Bahkan saat malam semakin larut, mereka berdua dibuat terkejut ketika pintu villa mereka diketuk oleh seseorang dari luar. Ya, merasa takut jika itu adalah ulah penjahat, Clay membawa sebuah vas bunga untuk berjaga-jaga. Namun saat Clay membuka pintu, terlihat seorang pria yang memperkenalkan dirinya yang bernama George dan anaknya yang bernama Ruth. Mereka mengaku sebagai pemilik asli villa tersebut. George mengatakan bahwa telah terjadi pemadaman listrik besar-besaran di kota, dan karena mereka tidak bisa tinggal di apartemen yang berada di kota, mengingat kota saat ini sedikit kacau, akhirnya mereka memutuskan kembali ke villa ini. Amanda pun curiga dan tidak percaya begitu saja dong, mengingat ini sudah malam dan penampilan George yang tampak meragukan.
Ketegangan di tempat itu mulai terasa semakin memanas dan kental. Namun Clay bersikap lebih tenang dan mencoba menengahi, sehingga mereka memutuskan dan membiarkan George dan Ruth menginap di ruang bawah tanah. Ketika tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai siaran darurat nasional. Belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti, ketegangan di malam itu mulai terasa. Malam itu, George, sang pemilik tempat ini, kini mulai tidur di ruangan basement yang membuat sang anak perempuannya merasa terhina. Namun ketidaknyamanan malah ada pada Amanda. Ia merasa mereka harus mengusir George karena ia tidak yakin ini adalah villanya. Karena bagaimanapun juga mereka sudah menyewa tempat ini. Keesokan paginya Amanda dibangunkan oleh Rose yang tidak bisa menonton acara TV kesukaannya karena sinyal telah hilang. Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya pun menghilang secara tiba-tiba. Tapi ada notifikasi terkait pemadaman listrik dan serangan hacker yang dilakukan di berbagai negara. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. It's not working. Clay kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut terkait kejadian ini. Saat berada di dapur, Amanda didatangi oleh George. Ia bertanya, apakah sinyal di ponselnya juga menghilang? Amanda mengatakan iya, tapi Amanda berpikir kalau ini cuma gangguan biasa. Di sisi lain, Rose yang sedang bermain di halaman samping kolam pun kini dibuat terkejut dengan kedatangan rusa yang berjumlah puluhan ekor. Sedangkan Clay yang kini bepergian ke sebuah tempat, dia tidak menemui satu orang pun di jalanan. Hal ini membuat Clay merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu, George berniat mendatangi rumah tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Tapi situasi di sekitar benar-benar kacau. Halaman berantakan, kaca pecah, dan ternyata tidak ada satupun orang di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Namun ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung sebab ponsel satelit itu tidak bisa digunakan. George benar-benar tidak paham, tapi ia seakan-akan sedikit tahu karena bagaimana mungkin sebuah telepon satelit saja tidak bisa menemukan sebuah sinyal. Ia kemudian berjalan ke arah pantai yang tidak jauh dari sana. Kemudian di tepi pantai, ia dibuat terkejut dengan banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu, guys. Hingga tak lama kemudian, muncullah pesawat yang hendak terjatuh di tempat dan titik yang sama. Di sisi lain, diperlihatkan Archie bersama Rose yang bepergian ke tengah hutan untuk jalan-jalan. Mereka pun sempat memasuki sebuah kabin tua dan menyusuri tempat itu. Saat mereka akan kembali ke villa, Rose yang melihat-lihat sekitar, ia menemukan sebuah rumah besar di tengah hutan itu. Tak hanya itu saja, ia juga dapat melihat keadaan kota dari dalam hutan itu, guys. Sedangkan di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda jika ia baru saja melihat fenomena aneh dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. George merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras hingga telinga mereka pun terasa benar-benar sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke villa. Setelah itu, Amanda yang merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali.
ia berniat untuk mencarinya. Namun George langsung mencegahnya dan menyuruhnya untuk menunggu saja. Dia berasumsi jika melihat kondisi yang terjadi mungkin sangat berbahaya di luar sana. Sedangkan di sisi lain, Clay yang kini kebingungan dengan kondisi saat ini malah dihampiri oleh seorang wanita yang meminta pertolongan dengan bahasa Spanyol. Ia paham wanita tersebut dari gesturnya menunjukkan kepanikan, tapi ia yang tidak ingin ambil resiko meninggalkan sang wanita dengan keadaan yang menangis. Namun bukan cuma itu saja, Clay harus dibuat ketakutan ketika sebuah drone menyebarkan sebuah kertas di udara. Beberapa saat kemudian, Clay pun kini pulang, membuat Amanda merasa sangatlah senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan sangatlah sepi, dan dia tidak mendapatkan informasi apapun. Ia kemudian menunjukkan sebuah pamflet yang ia temukan di jalanan. Karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab, mereka pun tidak bisa membacanya, bahkan juga George. Namun Archie yang pernah melihat gambar itu di sebuah game mengatakan jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Namun sebelum pergi, George pun sempat mencegah mereka agar tidak meninggalkan tempat itu. Sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya lagi. Namun keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi dan tidak memperdulikan ucapan dari George. Setelah itu, Ruth kini bertanya kepada sang ayah tentang bagaimana keadaan ibunya yang saat ini diketahui dalam penerbangan ke sini. George yang tahu hal sebenarnya pun menutup-nutupi karena ia sebenarnya tahu jika istrinya telah tiada. Sebab semua pesawat yang terbang di langit kehilangan kendali dan jatuh ke daratan. Saat di tengah perjalanan menuju ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang berjalan tanpa pengemudi yang bertumpuk menutupi jalan. Tak diduga dari arah belakang, mobil listrik itu pun kembali berdatangan dan menabrak mobil lainnya. Kejadian itu berlangsung sangat singkat dan membuat Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke tempat villa milik George. Mendengar segala penjelasan yang terjadi, secara tiba-tiba raut wajah George seketika langsung berubah seakan-akan dia mengetahui sesuatu. Hingga malam harinya, Amanda mendatangi George di ruangan dapur yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati, Amanda pun setuju. Bahkan ketika malam semakin larut, Amanda mulai bertanya-tanya tentang apa pekerjaan dari George. Ia menjawab singkat, dia adalah seorang konsultan. Tapi kemudian Amanda dibuat takut ketika George menceritakan suatu rahasia besar kepada Amanda. Jika dia beberapa bulan lalu sebelumnya memiliki seorang klien yang memiliki bisnis dan sedikit aneh. Dia ahli di bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangatlah banyak. Setelah itu dia pun berpamitan nih kepada George untuk pergi dan tidak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan kepada George agar menjaga dirinya baik-baik. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya-tanya tentang maksud dari cerita itu. George lagi-lagi menjelaskan secara rinci jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami kelumpuhan. Tak lama kemudian, gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang sangat keras, sehingga menyebabkan kaca pecah dan lampu mati. Dan malam itu Amanda memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Di pagi harinya saat bangun tidur,
Rose sudah tidak ada di ranjang, sedangkan Archie terbangun dengan muntah darah. Di samping itu juga, dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda yang panik langsung mencoba memanggil suaminya. Clay menyarankan agar membawa Archie ke rumah sakit saja. Akan tetapi mengingat jalanan yang tidak bisa dilewati, Amanda kembali merasa bingung harus pergi kemana. Saat itu, George mencoba menenangkan Amanda dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada temannya. Tapi seketika itu suasana menjadi kacau saat mereka tidak melihat Rose sama sekali dan kini ia telah menghilang. George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Clay dan juga Archie akan meminta tolong kepada temannya. Siapa tahu dia memiliki obat yang bisa menolong Archie. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rose. Saat di jalan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi Rose belum juga ditemukan. Hingga saat mereka berada di kabin hutan pun, Rose belum kunjung ditemukan. Di momen itulah, Ruth menceritakan isi hatinya yang tidak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan jika saat ini dia sangat khawatir dengan ibunya. Amanda sangat terluka karena ia sebenarnya tahu jika ibu dari Ruth telah tiada dari ucapan George. Mendengar cerita Ruth, Amanda langsung merasa sedih dan merasa bersalah karena telah mencurigai George dan Ruth sebelumnya. Sementara itu, George, Clay, dan juga Archie kini telah sampai di rumah temannya. George kemudian mencoba mengetuk pintu rumah dan memanggil namanya yang bernama Danny. George dibuat terkejut karena Danny keluar dengan membawa sebuah senjata cuy. Tapi Danny mengarahkan George agar dia pergi saja dari rumahnya. Clay kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari, sebab anaknya sedang sakit. Namun Danny tidak peduli. Meski Clay memohon untuk membantunya, tapi Danny tetap menolak untuk menolong mereka. Kemudian cekcok antara Danny dan George semakin memanas. Hingga pada akhirnya, ketegangan kini terjadi antara mereka. George dan Danny mulai menodongkan senjata mereka. Meski mereka adalah seorang teman, tapi Clay terus mencoba menenangkan mereka. Sampai akhirnya Danny mulai merasa iba dan menyetujui permintaan Clay untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny mengatakan jika dia sudah tahu semua itu, sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal yang serupa beberapa hari sebelumnya. Oleh karena itu, Danny memborong semua makanan dan supermarket yang sebelumnya dilihat oleh Amanda. Dan ketika George hendak pergi dari sana, Danny menyarankan George untuk pergi ke rumah tetangganya yang bernama Jack yang terletak di dalam hutan yang sebelumnya pernah dilihat oleh Rose. Dan saat ini rumah itu tidak ada penghuninya. Kabarnya sih terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda dan Ruth yang sedang mencari Rose. Mereka dikagetkan dengan suara kencang di luar kabin. Amanda yang melihat jejak sepeda di sana melangkahkan kaki lebih cepat dan meninggalkan Ruth yang kini dihampiri oleh puluhan rusa yang tampak menakutkan. Namun tiba-tiba Amanda kembali dan mulai berteriak lantang agar para rusa-rusa itu pergi dari sana cuy. Saat mereka kembali mengikuti jejak sepeda yang diduga itu Rose, Amanda dan Ruth tiba-tiba menghentikan langkah kakinya saat melihat ke arah perkotaan yang mengalami kehancuran, seakan-akan sedang terjadi sebuah peperangan. Kemudian scene beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Diperlihatkan Rose yang ternyata berada di rumah itu yang sedang maem. Tak hanya itu saja, di sana Rose juga menemukan sebuah bunker yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak, televisi, dan beberapa persediaan lainnya.
Rumah itu tidak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Danny, yaitu rumah Jack. Kemudian dari layar monitor terdapat informasi jika Gedung Putih Amerika telah diambil oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperhatikan untuk mencari perlindungan, hingga kemudian film pun berakhir. Sebenarnya sih film ini tidak memberikan kita jawaban yang pasti ya, dan mulai bertanya-tanya. Kita tidak pernah tahu apakah ini invasi. Kita juga tidak tahu siapa musuhnya. Justru dari situlah letak seramnya cuy. Ketika peradaban manusia mulai hancur, bukan karena virus zombie atau bencana alam, tapi karena kita terlalu bergantung pada sistem. Dan ketika sistem itu hancur, kita tidaklah siap. Tapi kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika dunia berhenti hari ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan gua di sini cabut dulu cuy. Kembali bersama gua di next video. Dadah.